digibahkan lagi, tidak boleh dijual, tidak boleh jadi harta waris. Ingat ya, wakaf tadi ini kalau misalnya si A ini sudah wakafkan untuk masjid, untuk pembangunan masjid, berarti tidak boleh digibahkan, tidak boleh kasih ke orang lain lagi nih, tidak boleh dijual. Misalnya ada ahli warisnya nanti, saya nggak ada duit, saya jual saja tanah yang mau akan dibangun masjid ini, nggak boleh. Juga tanah wakaf ini tidak boleh diwariskan, jadi harta waris nggak boleh. Ini namanya wakaf khairi. Tapi dalam kisah Abu Talha tadi, yang dia maksudkan atau Nabi SAW itu maksudkan itu adalah wakaf ahli atau wakaf dzurri, yaitu wakaf kepada kerabat, pada anak, pada cucu atau keturunan. Wakaf ahli atau wakaf dzurri ini wakaf untuk kerabat, untuk anak, untuk cucu atau keturunan. Jadi pada orang yang jadi keluarga saja. Berarti keluarganya silakan manfaatkan. Kalau tadi kebun bayroah tadi silakan manfaatkan untuk kepentingan mereka. Nanti kalau misalnya kebun ini punya hasil, balik lagi ke mereka. Kebun ini nanti berbuah, balik lagi ke mereka. Kalau ini untuk umum, berarti baliknya ke kepentingan umum, berarti untuk orang banyak. Tapi kalau ini cuma balik ke lingkaran keluarga saja, ini namanya wakaf apa tadi? Ahli atau wakaf dzurri. Ahli itu artinya keluarga, dzurri itu artinya keturunan. Maka Abu Talha keluarkan harta terbaik. Maka di sini jadi pelajaran bagi kita semua, ya Bapak Ibu, sedekah yang paling bagus termasuk juga wakaf itu diambil dari harta yang terbaik. Contoh, ibu-ibu punya gamis di rumah. Besok nanti saya akan kasih pengumuman untuk menampung gamis-gamis yang ibu nggak pakai. Bu, ini maaf aja lupa, ini sekaligus nyindir juga ya. Misalnya ada yang nggak terpakai 10 atau 20, ibu sedekahkan yang paling bagus atau yang paling jelek? Ibu, Ustaz, ini sudah 20 tahun Ustaz, tidak saya pakai lagi. Guys, kita sudah. Pernah nggak ibu baru beli di marketplace, itu paling ibu senangi, ibu baru pakai sekali langsung disumbangkan? Belum? Masya Allah. Saya tunggu nanti ibu seperti Abu Talha. Abu Talha tadi apa? Kebun terbaiknya. Kebun terbaiknya. Dia nggak pilih kebun terbaik jauh di sana yang nggak pernah orang datang, nggak pernah orang minum dari situ, sumurnya nggak ada airnya, nggak. Ini kebun terbaik dia. Maka dia praktekkan tadi surat Al-Imran yang 92. Dan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nabi SAW juga pernah ingatkan itu ya, Bapak Ibu sekalian, tentang sedekah itu jangan dipilih dari yang paling jelek. Kalau masih layak nggak apa-apa. Saya kemarin dengar cerita-cerita dari Aceh itu. Mereka kirim pakaian. Orang-orang itu kirim pakaian ke sana, tapi kebanyakan nggak mau dipakai karena apa? Sudah nggak layak lagi. Jadi dia suka bawa kemana aja ke sana gitu loh. Saya ingin ceritakan lagi satu kisah. Ini kejadian yang ada di masa Nabi SAW. Waktu Nabi SAW sering bantu orang-orang susah yang ada dari Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu Nabi SAW santuni mereka. Mereka itu adalah orang-orang muhajirin. Hijrah ke Madinah. Kalau tidak punya rekan, tidak punya kenalan, tidak ada yang tanggung jawab, mereka akhirnya tinggal di Masjid Nabawi. Tinggal di mana?
bagian depan, tempatnya al-sufa itu di bagian belakang. Rodo di bagian depan, tempat al-sufa itu di belakangnya rodo. Jadi bukan agak jauh enggak, ini cuma di belakangnya rodo saja. Mereka itu tidak ada yang nanggung. Yang berarti nanggung ini adalah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada yang nanggung mereka. Nabi SAW yang berani untuk hidupi mereka. Sampai-sampai barangkali di antara ibu pernah dengar kejadian, saya cerita di majelis yang lain. Putri Nabi SAW Fatimah dengan menantunya Ali bin Abi Thalib itu dalam hidup mereka sudah mulai berkomentar, kami agak berat, kami harus punya pembantu. Maka mereka minta pada bapaknya Fatimah, yaitu Rasulullah SAW, bertuanya yaitu Rasulullah SAW dari Ali, minta, wahai Rasulullah, tuh kami dikasih pembantu, biar urusan kami di rumah itu mudah. Apa jawab Rasulullah SAW ketika itu? Mohon maaf, saya sudah sibuk ngurusi ahlu suffah. Siapa menantu mereka? Kira-kira jumlah mereka berapa? Kalau mereka sekali datang itu bisa jumlahnya 70. Tapi secara total mereka bergantian datang. Ada yang tinggal terus pergi lagi, ada yang datang terus pergi lagi. Jumlah total mereka 700. Jumlah total mereka 700. Maka Nabi SAW sampaikan kepada Fatimah, saya sudah berat untuk sunnah. Saya harus nanggung mereka, karena mereka itu orang-orang susah. Maka di antara inisiatif Nabi SAW, beliau nyantuni, beliau motivasi para sahabat, ayo kalian juga bantu. Maka di antara mereka itu bawa kandang kurma, mereka gantungkan di masjid. Kalau orang-orang ini butuh makan, mereka juga pakai tongkatnya terus jatuhkan ke kurma. Kurma jatuh mereka makan. Lapar lagi, kurma jatuh mereka makan. Nah, orang-orang semangat sekali kasih sedekah. Ada yang kasih kurma yang bagus, ada yang kasih kurma yang jelek. Pokoknya cuma semangat sedekah saja. Wah, yang mau kurma semuanya. Ada kasih yang bagus, ada yang kasih yang jelek. Akhirnya turun firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 267. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ini ayat ini. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu gunakan itu untuk nafkah atau sedekah. Jangan pilih yang apa di sini? Yang buruk-buruk. Jadi kalau kita belajar dari kisah Abu Talha tadi, dalam kisah Abu Talha dia keluarkan harta terbaik. Terus dalam kisah Al-Sufa diingatkan, jangan pilih harta yang paling jelek yang dikeluarkan. Minimal itu masih layak orang pakai. Jelas ibu-ibu? Siap gagisnya nanti ibu? Siap insya Allah? Insya Allah. Bu Lisa, Ibu Lisa? Bu Lisa? Siap dikoordinasi ya? Mereka akan keluarkan baju-baju bagusnya semuanya dari lemari itu. Insya Allah ya ibu ya. Nah, di sini diingatkan mereka yang mau habis sambil untung pikun. Jangan untuk sedekah kamu keluarkan yang jelek-jelek. Karena tadi orang-orang itu datang hukum yang bagus, ada hukum yang jelek. Akhirnya ketika ayat ini mereka diingatkan, akhirnya mereka keluarkan yang bagus-bagus untuk dikasih kepada al-suffah. Kasih pada al-suffah yang bagus-bagus. Artinya yang layak, yang orang itu bisa nikmati. Kalau ini kaitannya dengan kurma, jadi kurma yang bisa dinikmati, dan kita tahu penghasil kurma paling banyak juga di Madinah. Makanya di Madinah itu ada kurma khasnya. Disebut kurma apa bu? Kurma apa? Ajwa. Apa khasiatnya kurma ajwa? Apa khasiatnya kurma ajwa? Hah? Penyakit apa? Siapa yang makan kurma ajwa pada pagi hari 7 butir, maka dia akan selamat dari sihir dan selamat dari racun. Cuma masalahnya kurma ajwa itu yang mana? Apakah yang brandingnya itu ajwa? Ataukah kurma secara umum? Syekh Ibnu Utsaimin, salah seorang ulama Saudi Arabia, beliau pernah datang ke pasar kurma. Terus beliau tanyakan,
sebenarnya kurma ajwa itu apakah masih sama seperti di zaman Nabi atau sekarang itu kurma ajwa itu cuma brandnya saja ajwa? Ternyata beliau dapatkan dari pedagang kurma itu cuma brandnya saja. Maka kurmanya ini berlaku untuk semua kurma, mau kurma sukari, mau kurma ajwa yang warna hitam keras. Kalau kurma ajwa agak keras loh, ya kan? Ada yang lembut dan kurma sukari. Yang agak besar-besar kurma apa namanya? Ejol. Hah? Yang besar-besar? Ejol. Hah? Ejol. Kurma itu juga masih bisa. Tapi kurma yang besar itu biasanya itu dari Syam, dari Palestina sana, itu dari Yordania sana. Segala macam kurma punya khasiat seperti itu. Baik, ada istilah yang lainnya lagi. Allah itu sebutkan tentang sedekah dengan qardun hasan. Dengan istilah apa? Qardun hasan. Qardun itu secara istilah artinya meminjamkan uang. Terus kita kembalikan dengan yang semisal. Dalam prakteknya kalau saya pinjamkan tadi, saya pinjamkan uang 1 juta, kembalinya berapa? Nah, saya pinjamkan uang 1 juta, kembalinya berapa berarti Bu? Yang semisal, berarti berapa? 1 juta juga. Kenapa? Utang atau qard ini transaksinya bukan cari untung. Catat itu. Qard atau utang tadi bukan cari untung, tapi akadnya apa Bu? Akadnya untuk tolong menolong. Bu, pinjam berapa? 1 juta. Oke, saya ada. Ini silakan. Kembalinya kapan Bu? Insya Allah minggu depan. Akhirnya minggu depan dikembalikan. Teorinya. Teorinya. Ada yang seperti ini? Insya Allah ada. Tapi mungkin 1/8 ya, 1/10 ya Bu ya. Aturannya seperti itu. Tapi di sini Allah juga sebutkan tentang perihal infak atau sedekah dengan istilah pinjaman, tapi istilahnya qardun hasan. Istilahnya apa? Qardun hasan. Allah katakan di surah Al-Hadid ayat ke-11. Allah sebutkan di surat Al-Hadid ayat ke-11. Man alladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah? Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan qardun hasan, dengan pinjaman yang baik? Di sini Allah katakan dengan pinjaman dulu. Dengan pinjaman yang baik. Fayudha'ifahu lahu, Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Walahu ajrun karim. Dan bagi orang yang seperti ini Allah akan berikan pahala yang mulia. Pahala yang mulia ini adalah surga. Tadi diistilahkan dengan apa ini Bu? Qardun hasan. Tadi pinjaman. Jadi seakan-akan Allah itu nyuruh kita, sini saya pinjam punyamu, nanti akan dikembalikan. Ingat, dari sisi kalau kita mau lihat di sini ya, ibu sekalian, kita yang pinjamkan. Terus yang menerima pinjaman ini Allah. Allah Maha Kaya. Allah mampu untuk lunasi atau tidak? Mampu. Kalau tadi dengan manusia gimana? Kita pinjamkan pada si A. Si A mampu bayar?
Si A mampu bayar, manusia baik. Si A mampu bayar, belum tentu. Karena kan ada yang cuma janji-janji saja. Betul atau betul? Ada yang janji besok, ada lagi janji besok. Insya Allah nanti awal bulan. Sudah awal bulan 5 tahun nggak bayar-bayar. Orangnya masih ada? Masih hidup? Masih. Sakit bu kayak gitu bu. Sakit nggak dibayar-bayar bu? Sakit atau enggak? Sakitnya di mana? Orang yang sakit datang semua. Ini Allah yang tawarkan. Saya pinjam punyamu sini. Berarti kayak gitu loh. Nanti akan diganti, tapi Allah jadikan apa? Fayudha'ifahu lahu. Nanti akan diganti dengan lebih berlipat-lipat. Tadi kamu keluarkan infak berapa? Saya keluarkan infak 1 juta. Kalau dikatakan akan digantikan berlipat-lipat, tidak mungkin balik 1 juta saja. Fayudha'ifahu lahu, akan dilipat gandakan. Walau ajrun karim, dan akan dapat balasan pahala yang mulia. Tadi pahala yang mulia tadi apa disebut? Surga. Surga yang mahal tadi itu. Maka ada cerita Abu Dahda. Siapa namanya? Abu Dahda. Nyanya lagi. Itu Jawa ya. Abu Dahda ketika dengar ayat tersebut, dia itu ingin meminjamkan. Allah itu katanya ini meminjamkan, pinjam dari kita, terus nanti kita disuruh keluarkan pinjaman yang terbaik. Ini saya punya kebun kurma. Di dalam kebun kurma ini, kalau tidak salah itu di dalam kebunnya itu ada 600 pohon kurma. 600 bukan 100. Pohon kurmanya itu ada 600. Abu Dahda itu katakan dia memiliki sebuah kebun yang di dalamnya terdapat 600 pohon kurma, dan di kebun itu terdapat Ummu Dahda beserta anak-anaknya. Abu Dahda katakan, "Wahai Rasulullah, saya akan pinjamkan ini dan saya akan mendapatkan, saya ingin sekali mendapatkan gantian yang lebih baik. Saya sedekahkan 600 pohon kurma ini di jalan Allah." Kemudian Nabi SAW mengatakan ketika Abu Dahda menyatakan seperti itu, "Kamin iskin rodahin fil jannati li Abi Dahda." Betapa banyak tandan kurma, tandan kurmanya itu begitu besar, nanti di surga akan diberikan kepada Abu Dahda. Dalam riwayat yang lain katakan, "Rubba nahlatin mudallatin uruquha durrun wa yaqutun li Abi Dahda fil jannah." Betapa banyak pohon kurma yang menjuntai dengan akar-akar dari mutiara, dari yakut bagi Abu Dahda, nanti dia akan peroleh di surga. Berapa yang dia sumbang tadi bu? 600. 600 ini nggak mungkin diganti gitu saja. Nggak akan sama. Pasti akan diganti dengan yang lebih banyak. Dan inilah yang terjadi pada para sahabat Nabi. Mereka dengar ayat-ayat seperti ini, mereka yakin bahwasanya nanti Allah akan ganti, maka mereka segera keluarkan harta mereka. Mereka segera keluarkan harta mereka. Maka keluarkan itu di jalan Allah tadi 600 pohon kurma. Fayudha'ifahu walau ajrun karim. Dan ingat, Allah tidak mungkin mengingkari janji. Allah Maha Kaya, berarti Allah akan ganti, dan Allah tidak akan mengingkari janji. Kalau manusia bagaimana? Manusia bisa jadi kaya, mampu bayar utangnya, tapi nggak bayar-bayar. Betul apa betul? Juga bisa jadi dia tunda terus padahal mampu bayar. Biasanya mengingkari janji. Makanya Nabi SAW itu ajarkan satu doa, dan beliau baca ini sampai para sahabat bertanya, "Rasulullah, kok engkau berlindung dari 2 hal ini?" Nabi SAW itu baca doa berlindung dari terlilit utang. Perlu saya tentang bu? Perlu?
Oke, sekarang catat doanya. Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal maghram. Ya, bisa catat artinya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan beban hutang. Saya ulang, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan beban hutang. Baik, coba semuanya angkat tangan terus kita berdoa dengan doa tadi. Semuanya ikuti. Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal maghram. Ikuti artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan terlilit utang. Allahumma amin. Baik, kita balik lagi tadi. Dua hal yang sudah kita pelajari. Pertama, tadi yang di awal disebut, kita keluarkan yang terbaik karena surga itu disebut sil'at Allah, barang dagangan Allah, dan surga itu ghaliyah, surga itu mahal. Maka kita harus korbankan sesuatu. Terus yang kedua tadi, Allah sifatkan sedekah, infak di jalan Allah itu dengan istilah qardun hasan, memberi pinjaman pada Allah dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah Maha Kaya dan Allah tidak akan ingkari janji. Sekarang yang terakhir, bagaimana harta itu bisa mengantarkan kita ke surga? Sekarang kita bahas yang kita perlu di dunia saat ini terlebih dahulu. Satu, lakukan hal yang wajib terkait dengan harta. Lakukan hal yang wajib terkait dengan harta. Apa saja rincian yang wajib? Satu, keluarkan nafkah. Siapa yang keluarkan nafkah? Suami apa istri? Suami. Kalau istri menerima nafkah. Masya Allah, enak sekali. Kalau ibu sudah kerja, punya penghasilan sendiri, siapa yang nafkahin? Suami. Masya Allah, enak sekali. Itu pun masih ada yang protes. Yang kedua, dari nafkah ini, jika ada simpanan harta, maka ada kewajiban zakat. Jika ada simpanan harta, maka ada kewajiban apa? Zakat. Yang ketiga, masih wajib lagi ini, bayar utang. Yang ketiga apa? Bayar utang. Ustaz, bayar zakat dulu atau bayar utang? Utang itu dua model. Utang itu ada yang utang yang sifatnya masih lama jadi
umroh dulu apa haji? Umroh dulu apa haji? Haji sekarang nunggunya berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 30. Insya Allah panjang umur ya ibu-ibu. Ada saya tidak sama ibu-ibu ada di Gunung Kidul. Insya Allah Ustaz saya berangkat 25 tahun lagi. Ya Allah, lama sekali. Jadi sudah dapat sebelumnya itu. Masih 25 tahun lagi itu. Masalahnya di negeri kita itu belum tentu bisa berangkat walaupun punya uang, masih ada masa nunggu. Dan haji itu kan ada beberapa program di negeri kita, ada dengan reguler. Dan tadi nunggunya 30 tahun itu, ada dengan haji plus, nunggu sekitar 6-7 tahun. Ada yang langsung berangkat, tapi sudah dihapus. Kalau ibu mau, bapak mau, banyak berdoa pada Allah saja, ya Allah mudah-mudahan saya dapat undangan dari Raja Salman. Tuh kalau bisa tuh. Kalau langsung sudah nggak ada lagi. Kecuali ada jalur undangan dan seterusnya. Atau jamaah dan seterusnya. Ada beberapa cara tapi nanti mesti lihat prosedurnya lagi. Cara amannya cara tadi. Bagi yang punya kemampuan finansial, kemudian kemampuan fisik, segera daftarkan. Kalau tidak Bu, dan ibu punya keinginan ke tanah suci dan mampunya, cuma saat ini saja tidak bisa tertunda lagi karena masalah umur, berarti ibu milih umroh. Oke, itu hal yang kaitannya dengan kewajiban. Terus yang berikutnya lagi, kalau punya harta, kita tadi memikirkan tadi sifatnya akan datang dan sifatnya toh hasan yang nanti akan datang juga. Maka yang kedua tadi setelah yang wajib, persiapkan untuk amal jariyah. Atau kalau kaitannya dengan harta lebih spesifik, wakaf. Persiapkan untuk amal jariyah atau lebih spesifik tadi apa? Wakaf. Ibu siapkan dari saat ini. Saya mau harta ini akan disalurkan kemana? Saat saya punya aset seperti ini nggak ada lagi dari keturunan saya yang dimanfaatkan. Ya, daripada sia-sia saya mau wakafkan. Nah, cari tempat-tempat yang amanah, yang nantinya akan manfaatkan ini untuk kepentingan umum, untuk masalah umat. Ibu cari jalan wakaf. Saya sarankan. Wakaf ini sifatnya sendiri macam-macam. Ada sifatnya itu wakaf kita cuma nyumbang tanah kemudian dijadikan masjid. Tapi ada sifatnya wakaf produktif. Wakaf produktif itu sifatnya saya misalnya wakafkan, saya beli tanah di sana, tanah ini digarap. Hasilnya daripada ini untuk hidupi pondok. Kan jalan terus itu. Atau dia wakafnya bentuk dia beli toko itu jalan terus hasilnya untuk pondok pesantren, untuk kehidupan santri-santri yang sekolah gratis. Itu produktif. Ibu tahu ada hotel-hotel itu yang ada di sekitar Masjidil Haram. Itu di bagian atas itu tulis waqfun lillahi ta'ala, wakaf untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ibu atau bapak tinggal di situ, penghasilan dari sini itu akan diputar untuk hidupi Masjidil Haram. Makanya di Masjidil Haram itu tidak ada kotak infak. Pernah jamaah saya umur bareng saya, ditanya serius, saya kira dia main itu. Ustaz, kotak infaknya Masjidil Haram di mana? Kenapa Pak? Saya mau nyumbang. Saya kaget sekali itu. Maaf Pak, saya saja belum pernah ketemu sampai saat ini. Bapak kalau ke toilet pun cari nanti di toilet itu kotak infak pun nggak ada. Padahal kalau dimanfaatin nih, masya Allah, kotak infak di toilet bisa, pintu masuk macam-macam itu nggak ada. Terus yang nyumbang mana? Terus saya cari ya Mas, kamu nggak usah pikir Mas, ini sudah ada yang nanggung di semuanya. Soal sistem secandi itu, air zam-zam distribusinya
servis itu 24 jam lah itu. Itu bukan kayak mesin kita buka tutup, ini 24 jam sudah ada yang nanggung. Di antaranya itu bentuk wakaf produktif tadi. Ada hotel-hotel yang disewakan dan penghasilannya untuk itu dipikirkan sampai segitu. Bagi kalau ibu ada ide-ide seperti ini, manfaatkan wakaf produktif itu lebih awet. Bikin toko, kemudian toko ini jalan, terus bikin warung makan, dan penghasilannya dikasih pada orang-orang yang dimanfaatkan itu di jalan Allah. Baru kemudian yang kita pikirkan lagi selanjutnya yang ketiga, banyakin sedekah sunnah, beri makan pada orang. Besok mudah-mudahan Allah berikan rezeki bisa beri makan buka puasa. Terus bisa juga bantu anak-anak yatim, orang-orang yang susah. Tapi dari sekian penyaluran ini ada kaidah penting sebagai penutup. Dahulukan keluarga dekat daripada orang jauh. Dahulukan siapa? Keluarga dekat daripada orang jauh. Tadi seperti kisahnya Abu Talha. Abu Talha ingin kasih ini di jalan Allah, tapi Nabi SAW sarankan apa? Kasihkan pada kerabatmu. Artinya Nabi SAW isyaratkan sedekah pada keluarga itu lebih afdal daripada pada orang jauh. Nah, setelah kita pikirkan seperti itu, mudah-mudahan kita bisa menyumbangkan untuk kebaikan dan carilah sedekah tadi dari harta yang halal saja. Dari harta yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, Allah itu baik, hanya menerima dari yang baik-baik saja. Semoga Allah memberkahi hamba kita semuanya. Allahumma